Indonesia. Indonesia for B3, FIFA ranking 118, and Indonesia is the only team who... Ya, momen yang ditunggu-tunggu jutaan penggemar Indonesia akhirnya telah tiba, di mana hasil drawing ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah keluar. Dalam drawing ini, Timnas Indonesia satu grup dengan Timnas Irak dan Arab Saudi. Drawing ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sendiri digelar di Bukit Jalil, Malaysia pada Kamis 17 Juli pukul 14 WIB. Keenam tim yang bakal jalani ronde keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia adalah Indonesia, Oman, UAE, Irak, Arab Saudi, dan Qatar. Arab Saudi dan Qatar sendiri bakal jadi tuan rumah di ronde keempat ini. Saat hasil drawing ini diumumkan, AFC sudah membagikan pot. Pot ke-1 diisi oleh Qatar dan Arab Saudi. Pot 2 diisi oleh Irak dan UAE. Lalu pot 3 diisi oleh Indonesia dan Oman. Pembagian pot sendiri berdasarkan posisi di ranking FIFA. Sistem formatnya round robin atau hanya sekali bertemu. Hasil pengundiannya, Timnas Indonesia berada di grup B bersama Irak dan Arab Saudi. Sementara di grup A ada Oman, UAE, dan Qatar. Ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri siap digelar pada 8 hingga 14 Oktober mendatang. Nah, melihat grup Indonesia sendiri, ada Arab Saudi dan Timnas Irak. Jika melihat pertandingan ke belakang melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 dan 1 kali imbang. Namun ketika melihat hasil ke belakang melawan Timnas Irak, catatan Indonesia bertemu Irak cukup buruk. 3 kali bertemu Irak sebelumnya, Timnas Indonesia belum menang sama sekali. Ya, namun apakah di era Patrick Kluivert ini, Timnas Indonesia mampu memutuskan rekor buruk ketika bertemu Timnas Irak? United Arab Emirates and Oman. Saudi Arabia. Jadi satu-satunya pembobol gawang lawan di era Patrick Kluivert. Cederanya oleh Romani buat Timnas Indonesia panik. Kabar buruk datang dari lini depan Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sepertinya sudah diputuskan Ole akan menjalankan operasi hari Kamis. Jadi recovery-nya cukup panjang. Di mana Ole Romani bakal absen di ronde keempat. Ole Romani harus mengalami cedera serius usai mencetak gol kedua dalam kemenangan atas Arema FC dengan skor 4-0. Kejadian tersebut tersaji pada menit ke-11 saat terjadi perebutan bola di tepi lapangan. Dalam tayangan ulang, Paulinho terlihat melakukan injakan kepada Ole Romani. Aksi tersebut membuat Ole tidak bisa melanjutkan pertandingan dan ditandu tim medis keluar lapangan. Ole Romani harus absen cukup lama menurut pengakuannya dalam akun Instagram pribadinya. Terima kasih semuanya atas pesan-pesannya. Sayang sekali saya harus absen untuk beberapa waktu, tapi saya akan melakukan segalanya untuk kembali secepat mungkin. Tegakkan kepala selalu, tuturnya. Di balik itu, Ketum PSSI Erick Thohir juga mengumumkan bahwa Ole akan menjalani operasi, dan Erick Thohir juga menyayangkan Timnas senior bakal kehilangan ujung tombak yang cukup lama. Ya, jelas ini jadi kabar buruk bagi skuad Timnas Indonesia. Pasalnya, striker Oxford ini jadi andalan di lini depan skuad Garuda. Pemain 25 tahun tersebut jadi satu-satunya pencetak gol Timnas Indonesia di era kepelatihan Patrick Kluivert. Jelas ini jadi lampu merah bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pasalnya, Merah Putih bakal menghadapi ajang krusial pada tahun 2025. Pada bulan Oktober, Timnas Indonesia bakal menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak ditunjuk pada Januari 2025, Patrick Kluivert sudah memimpin Timnas Indonesia dalam 4 pertandingan. Dalam 4 laga, skuad Garuda sukses mencetak 3 gol. Semua gol dicetak oleh Ole Romani. Hal ini membuat publik langsung jatuh cinta dengan kehebatan Ole Romani. Diharapkan cedera Ole Romani tidak terlalu parah. Pasalnya, Timnas Indonesia bakal menghadapi lawan-lawan berat di ronde keempat. Semua lawan skuad Garuda di ronde keempat berasal dari Timur Tengah. Tentu, kehadiran Ole Romani bakal memperbesar peluang skuad Garuda mencetak gol, sekaligus memenangkan pertandingan. Namun sayang jika Ole Romani harus absen di ronde keempat. Hingga hari ini,
belum ada sosok pengganti yang sepadan bagi Ole Romani. Ya, tentu mudah-mudahan Patrick Kluivert bisa secepatnya menemukan pengganti Ole Romani. Karena jika seorang pemain sudah masuk meja operasi, maka dipastikan pemain tersebut bakal absen cukup lama di dunia sepak bola. Ya, timnas U23 sukses meraih hasil super positif ketika melawan Brunei Darussalam di laga perdana Piala AFF U23. Tentu saja sebelum laga, Indonesia memang sudah diprediksi bakal menang, dan hasilnya emang menang. Akan tetapi di luar dari skor besar yang tercipta, skuad yang sekarang benar-benar menunjukkan cara main yang positif, di mana itu diketahui cukup membuat rival-rival seperti Thailand ataupun Vietnam tidak suka. Terlebih di grup A ini, Malaysia yang semula dijagokan justru keok dari Filipina 2-0. Sesuatu yang secara hitung-hitungan jelas menguntungkan Indonesia. Ya, para rival menganggap Gerald van den Burg emang sengaja menjadikan laga melawan Brunei sebagai uji coba. Itulah mengapa selama TC, Garuda Muda sama sekali tidak melakukan uji coba. Tapi kembali lagi dilihat dari segi permainan, tim ini jelas menunjukkan sesuatu yang positif. Dan diketahui itu juga menarik perhatian media Belanda, yang mana cukup penasaran gimana racikan Gerald van den Burg dengan pemain-pemain dari kompetisi Liga Indonesia. Ya, dengan ini Indonesia berhasil mengawali langkah mereka di Piala AFF U23 dengan catatan positif. Tentu sebelum ini banyak yang ragu tentang cara bermain Garuda Muda, mengingat pelatih Gerald sama sekali tidak melakukan uji coba. Akan tetapi, di luar dari lawannya Brunei atau skor besar yang tercipta, tim ini benar-benar mampu menunjukkan identitas permainan yang jelas, di mana 1-2 sentuhannya terlihat sangat penuh teknik. Kemudian tidak banyak dribbling, serta jarak antar pemain dekat, dan pastinya shoot on target di depan gawang. Sesuatu yang jarang kita lihat, terutama ketika tim Garuda melawan tim yang bermain parkir bus. Ya, sebagaimana kita tahu, kalau tim ini sekarang diisi oleh pemain-pemain full Liga Indonesia. Mengingat Jens Ravens sendiri statusnya sudah pemain Bali United, dan semua paham ini adalah tim yang baru, sehingga pastinya butuh waktu bagi pelatih Gerald untuk menyatukan semuanya, baik teknis ataupun non-teknis. Meskipun begitu, tetap saja banyak pihak yang meragukan tim ini bisa juara, atau minimal menampilkan permainan yang bagus. Pasalnya pada laga melawan Brunei, tim satu ini memang bisa dikatakan sangat lemah. Bahkan ketika melawan tim ini, semua sudah tahu bahwa Indonesia akan menang besar. Maka tak heran jika sebagian fans Indonesia ingin pembuktian lebih dari ini. Ya, semoga saja di laga pembuktian seperti melawan Filipina dan Malaysia, pelatih Gerald bisa membuktikan kualitas timnya di bawah asuhannya. Apalagi semua juga paham, tim ini tidak diperkuat oleh pemain-pemain seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Marcelino hingga Justin Hubner, yang sebenarnya secara usia masih bisa bermain. Akan tetapi, pelatih Gerald van den Burg benar-benar melakukan gebrakan baru, dengan hanya mengandalkan pemain yang berkarir di Indonesia. Namun tentu saja, dia sudah memiliki perhitungan tersendiri, dan lawan di kancah Asia Tenggara nanti tidak bisa dipandang remeh. Apalagi pelatih Gerald juga mengakui jika ia cukup buta dengan peta kekuatan tim-tim di Asia Tenggara. Sementara itu, melihat gimana gaya bermain timnas Indonesia U23 kali ini, memang Gerald van den Burg menjadikan laga melawan Brunei sebagai uji coba dan rotasi. Kemudian yang paling dongkol jelas Malaysia. Mereka yang datang dengan kepercayaan diri tinggi, serta banyak dijagokan jadi juara, karena persiapan yang sangat matang. Tapi di laga perdana, justru keok dari Filipina 2-0. Tentu saja ini cukup menguntungkan Indonesia meskipun nanti di laga kedua melawan Filipina 100% tidak akan berjalan semudah melawan Brunei. Dan di pertandingan itu, Gerald van den Burg jelas tidak akan coba-coba lagi, alias full ngegas demi memastikan tiket lolos ke babak gugur. Tapi di balik itu, yang berhak lolos ke semifinal adalah masing-masing juara grup, serta satu runner-up terbaik. Itulah kenapa jika berhasil menang lawan Filipina, maka kita tidak perlu dalam tanda kutip ngotot pas lawan Malaysia. Tapi gengsi sih gengsi,
Tapi meminimalisir cedera, karena jadwal padat itu adalah prioritas kan gitu. Karena semua tahu, kalau lawan Malaysia dijamin, tensi bakal tinggi, dan mainnya pasti banyak adu fisik. Aparece Messi, gol, 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 gol.